Saudari-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini umat Islam melakukan tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan. Pertanyaannya, dikorbankan untuk apa? Tidak jelas. Ini yang harus kita soroti. Terlebih tradisi ini tidak berasal dari leluhur bangsa Indonesia dan bertentangan dengan Pancasila. Tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan dimulai sekitar 1400 tahun yang lalu atas kemauan Muhammad, seorang Arab buta huruf yang mengaku nabi. Sebelumnya tidak ada tradisi mengorbankan hewan dalam budaya Quraisy, apalagi di bangunan suci Ka'bah di mana kekerasan diharamkan. Tradisi mengorbankan hewan ditiru Muhammad dari bangsa Yahudi yang menyelenggarakan perayaan Paskah untuk memperingati kemerdekaan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Hewan yang dikorbankan adalah 1/10 dari hasil beternak sebagai syukur kepada Tuhan, sebab mereka percaya dalam keberhasilan itu ada peranan Tuhan. Daging hewan yang dikorbankan sebagian dibakar karena mereka percaya baunya menyenangkan Tuhan, dan sisanya diberikan kepada imam untuk membiayai pemerintahan. Di dalam Al-Quran tidak ada kewajiban mengorbankan hewan, karena itu banyak yang mengatakan berkorban dalam Islam adalah sukarela. Hitungannya satu hewan untuk satu keluarga, tidak ada kaitan dengan penghasilan. Artinya mengorbankan hewan dalam tradisi Islam bukan syukur atas keberhasilan. Daging hewan yang dikorbankan, sepertiga diberikan kepada orang miskin, sepertiga dibagikan ke tetangga, dan sepertiga lainnya untuk yang berkorban. Tidak ada bagian untuk Tuhan, dan berkorban untuk orang miskin ternyata hanya sepertiga, sisanya untuk pesta bersama tetangga dan bukan pesta atas keberhasilan, sebab sumber dana untuk mengorbankan hewan bisa jadi dari rampasan seperti yang dilakukan Muhammad. Ada hadis yang menyarankan agar orang yang berkorban memotong sendiri leher hewan. Saudari-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini umat Islam melakukan tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan. Pertanyaannya, dikorbankan untuk apa? Tidak jelas. Ini yang harus kita soroti. Terlebih tradisi ini tidak berasal dari leluhur bangsa Indonesia dan bertentangan dengan Pancasila. Tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan dimulai sekitar 1400 tahun yang lalu atas kemauan Muhammad, seorang Arab buta huruf yang mengaku nabi. Sebelumnya tidak ada tradisi mengorbankan hewan dalam budaya Quraisy, apalagi di bangunan suci Ka'bah di mana kekerasan diharamkan. Tradisi mengorbankan hewan ditiru Muhammad dari bangsa Yahudi yang menyelenggarakan perayaan Paskah untuk memperingati kemerdekaan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Hewan yang dikorbankan adalah 1/10 dari hasil beternak sebagai syukur kepada Tuhan, sebab mereka percaya dalam keberhasilan itu ada peranan Tuhan. Daging hewan yang dikorbankan sebagian dibakar karena mereka percaya baunya menyenangkan Tuhan, dan sisanya diberikan kepada imam untuk membiayai pemerintahan. Di dalam Al-Quran tidak ada kewajiban mengorbankan hewan, karena itu banyak yang mengatakan berkorban dalam Islam adalah sukarela. Hitungannya satu hewan untuk satu keluarga, tidak ada kaitan dengan penghasilan. Artinya mengorbankan hewan dalam tradisi Islam bukan syukur atas keberhasilan. Daging hewan yang dikorbankan, sepertiga diberikan kepada orang miskin, sepertiga dibagikan ke tetangga, dan sepertiga lainnya untuk yang berkorban. Tidak ada bagian untuk Tuhan, dan berkorban untuk orang miskin ternyata hanya sepertiga, sisanya untuk pesta bersama tetangga dan bukan pesta atas keberhasilan, sebab sumber dana untuk mengorbankan hewan bisa jadi dari rampasan seperti yang dilakukan Muhammad. Ada hadis yang menyarankan agar orang yang berkorban memotong sendiri. Ya, nanti Pak bisa dijelaskan nanti. Jelaskan aja nanti di jangan sendiri yang nantinya mengakibatkan Bapak. Sengaja kita nunggu polisi datang. Maksudnya apa, Pak? Tadi udah habis ini. Bapak maksudnya apa menghina Islam? Iya, Bapak maksudnya apa menghina Islam? Hah? Nanti Pak. Hah? Nanti Pak, jangan dulu bisa di jalan, nanti aja di kantor Pak. Kamu kan
agama kamu juga. Kamu nggak pernah menghina agama kamu ya? Kita nggak bakalan menghina. Saya dari Katolik tahu. Hah? Kami nggak pernah menghina agama kamu. Tobat sudah tua. Monyet kamu. Udah bawa tanah kamu. Hah? Kurang ajar. Gatong. Bangsat kamu. Kemarin siapa, sekarang orang tua ini. Siapa yang mau bangsa? Siapa yang mau Pak? Siap. Tenang. Iya Pak. Tenang. Ini udah keterlaluan dua kali ini. Orang udah 2 kali. Iya betul, ini makanya dikasih ke polisi nggak ambil tindakan sendiri. Jangan main pukul dikasih kamu. Ini dia mau masuk lagi ke Sudah rumah. dibiarkan soalnya nggak kapok-kapok ini orang goblok ini. Hah, udah bawa tanah kamu. Jangan. Kamu siapanya? Tuh, siapa? Sudah dari tadi.